adik-adik sekolah minggu GBI Gra Family. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak percaya Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan kasih dan rahmat-Nya untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Tapi kakak tidak sendirian. Kakak punya seorang teman baru buat kita semua. Namanya Pau Pau. Sebentar ya, kakak panggil dulu ya. Pau Pau. Pau Pau di mana Pau Pau? Pau Pau. Halo teman-teman. Wah, akhirnya Pau Pau sudah bersama-sama dengan kita. Pau Pau gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Pau Pau sehat. Wah, senang ya. Kalau gitu, kita akan sama-sama Pau Pau memuji Tuhan. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Wah, betul sekali Pau Pau. Semuanya kita mau menyanyi memuji Tuhan ya. Pau Pau juga ikut bernyanyi memuji Tuhan ya. Oke, ayo teman-teman, berdiri ya. Oke, semuanya berdiri, ikuti gerakannya ya. Yuk, ikuti gerakannya. Oke. Iya ya, semuanya bersuka cita memuji Tuhan. Kalau gitu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Nah, Pau Pau, dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Oke Kak Rena. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Iya, Pau duduk dengan baik. Tuh, di sana ya, duduk di sebelahnya kakak. Oke. Nah, sekarang Pau duduk dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Pau duduk dulu. Kita mau berdoa semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab yang akan kami lihat dan kami dengarkan bersama-sama. Tuhan tolong setiap kami, biarlah firman pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan kita hari ini adalah Harun Imam Besar. Harun melakukan dosa besar. Ia tidak berani menolak kemauan bangsa Israel untuk menyembah patung. Ia menyuruh ibu-ibu dan anak-anak menyerahkan perhiasan emas yang mereka pakai, lalu meleburnya dalam api dan membentuknya menjadi seekor anak lembu emas.
Tuhan Allah mengampuni dosa bangsa Israel. Ia juga mengampuni dosa Harun, bahkan ia memilihnya menjadi imam besar untuk bangsa Israel. Musa tetap menjadi pemimpin umum yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan perjalanan bangsa Israel. Sedangkan Harun melalui jabatannya sebagai imam besar diberi tugas untuk mendamaikan bangsa Israel dengan Allah. Jika pada waktu yang lalu Harun membawa bangsa Israel menyembah berhala, sekarang ia memimpin mereka menyembah Allah yang benar. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat pakaian yang sangat indah bagi Harun. Kemeja Harun ditenun dari lenan halus. Di atas kemeja itu, Harun mengenakan jubah yang dihiasi dengan lonceng kecil pada pinggirnya, sehingga setiap langkah disertai bunyi-bunyian dari lonceng itu. Di atas jubah itu, Harun memakai sebuah efod yang menutupi dada dan punggungnya. Pada kedua bahu efod, bagian muka dan belakang disambung dengan 2 batu permata berbingkai emas. Pada setiap batu diukir nama dari satu suku Israel. Di samping itu, Musa menyuruh tukang sulam dan tukang emas bekerja sama menciptakan tutup dada untuk Harun. Bentuknya persegi, masing-masing sisi 22 cm. 4 baris batu pertama yang beraneka ragam dipasang, 3 batu dalam tiap baris, sehingga jumlah keseluruhannya ada 12. Dan pada setiap batu permata juga ditulisi nama-nama suku bangsa Israel. Betapa sayangnya Tuhan terhadap suku-suku Israel, sehingga nama mereka begitu dihargai. Tuhan ingin supaya Harun selalu menghadap hadirat Tuhan dengan membawa nama-nama mereka pada dadanya dan mendoakan ke-12 suku Israel terus-menerus. Akhirnya Harun dibuatkan serban yang menutupi kepalanya. Serban itu juga diberi hiasan dari emas murni yang ditulisi dikhususkan untuk Tuhan. Hiasan yang sangat berarti itu dipasang dengan tali biru pada serban Harun. Begitulah Harun yang sudah diampuni Tuhan, diangkat menjadi imam besar. Dan itulah pakaian seorang imam yang harus dipakai oleh Harun selama dia hidup, yang kemudian diwariskan kepada anak sulungnya. Anak-anak Harun yang ikut dalam panggilan imam juga diberi pakaian yang indah, supaya mereka dikhususkan untuk Tuhan dan dihormati oleh bangsa Israel. Tetapi pakaian mereka tidak sama indahnya. Perintah Tuhan untuk membuat pakaian itu dan bagaimana membuatnya datang langsung dari Allah. Allah ingin kesuciannya terlihat dalam keindahan hiasan Harun, dan bahwa ia sebagai imam besar bertugas mendoakan suku-suku Israel. Harun juga diberi tugas untuk memberkati bangsa Israel dengan berkat yang indah sekali. Sampai hari ini, berkat itu diucapkan pada akhir kebaktian oleh pendeta-pendeta yang mengangkat tangan seperti Harun untuk memberkati jemaat. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah pakaian yang indah itu menjadikan Harun suci? Tentu tidak. Sama seperti semua orang lainnya, Harun juga orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Allah setiap hari. Tuhan menunjukkan cara bagaimana Harun dan semua bangsa Israel dapat diampuni dosanya, sehingga mereka dapat hidup di hadapan Allah yang suci yang tinggal di antara mereka. Caranya adalah melalui korban bakaran. Tiap pagi dan petang, Harun membawa korban bakaran di atas mezbah di halaman kemah suci. Lalu seekor domba disembelih pada setiap upacara itu. Setelah darahnya dicurahkan, domba itu dibakar di atas mezbah sampai habis. Melalui korban domba yang disembelih, kita diajar bahwa dosa harus dihapuskan dengan kematian, karena upah dosa adalah maut.
Setiap domba yang disembelih menunjuk kepada Tuhan Yesus, anak domba Allah yang dijanjikan Allah sebagai korban atas dosa kita. Tuhan tidak mengampuni dosa seseorang karena seekor binatang sudah mati bagi dia. Seekor binatang tidak bisa menebus dosa kita. Tuhan memberikan cara itu sebagai gambaran bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kita di atas kayu salib. Ia akan membayar harga untuk dosa yang kita tidak sanggup membayarnya, juga tidak melalui membawa binatang-binatang korban. Setahun sekali orang Israel disuruh merayakan suatu hari yang sangat khusus yang disebut Hari Raya Pendamaian. Pada hari itu semua orang tidak boleh mengerjakan sesuatu apapun, juga mereka harus berpuasa. Sepanjang hari mereka memikirkan dan menyesali dosa mereka. Pada akhir perayaan Hari Raya Pendamaian itu, semua orang Israel meninggalkan kemah suci dan pulang ke kemah mereka masing-masing dengan hati yang bersyukur. Tuhan Allah sudah mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat-ingatnya. Mereka memulai sesuatu yang baru pada tahun yang baru dalam hidup bersama dengan Tuhan. Wah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau menghafalkan bersama-sama ayat hafalan kita hari ini. Papa tahu enggak? Hari ini ayat hafalannya terdapat di mana? Oh, tahu. Di mana, yo? Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Wah, good, betul. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ya, kita akan hafalkan bersama-sama. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga firman Tuhan kita hari ini boleh memberkati setiap kita dan kita dapat terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semangat ya belajarnya. Saatnya kita akan berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali melalui hamba-Mu Harun bahwa setiap kali kami jatuh ke dalam dosa, ketika kami melakukan dosa, kami boleh datang kepadamu Tuhan untuk mengaku dosa kami dan memohon pengampunan yang daripadamu. Kami percaya Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami juga mau terus belajar untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. Semangat ya belajarnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.